Halo, selamat siang dimanapun kalian berada. Baik lagi sama saya Satria dari Piston Plus Media. Kali ini di depan saya atau di pinggir saya ada Ninja RR Old tahun 2009 yang cukup unik karena termasuk warna yang tidak pasaran. Kalian penasaran kan? Apa sih yang sudah diubah dari RR Old ini? Lalu kenapa tadi saya bilang warna yang cukup unik tidak banyak di pasaran? Kita langsung masuk saja ke review lengkapnya. Oke, kita masuk langsung ke review lengkapnya. Sebelum kita ngomongin kenapa sih motor ini disebut oleh saya barusan termasuk motor yang langka atau tidak pasaran di jalan, jarang kita ketemui juga warnanya ini. Kayaknya kurang lengkap kalau misalnya kita nggak telusuri asal usul dari Ninja RR Old ini sebelumnya. Mungkin sedikit yang bakal saya sampaikan. Awal mulanya Ninja RR Old ini yaitu diproduksinya kurang lebih awal tahun 2000-an. Yaitu yang masuk ke Indonesia dengan catatan CBU. Pasti kalian udah tahu lah, identiknya ZX. Kalau ini tuh tulisan di bodinya itu RR. Tapi RR juga ada yang memang masih CBU, yaitu tahun 2004 sampai 2006 setahu saya. Dari ZX itu tuh perbedaannya dengan Ninja ini tuh mungkin kalau misalnya dari segi tampilan hampir tidak ada bedanya. Hanya mungkin dari tulisan stripping saja ya. Yang CBU ZX, ada juga yang RR. Bahkan, nah, kalau misalnya dari segi tampilan itu hampir tidak ada bedanya. Yang jadi beda itu dari sektor mesin. Jadi si Ninja Kawasaki ini membedakan dari sektor performanya. Yang pertama yang dimana ZX itu performanya emang lebih, bisa dibilang lebih, kalau soal kencang ya, lebih kencang daripada Ninja RR yang tahun-tahun sekarang lah, termasuk RR New. Saya pernah lihat di beberapa media dan juga informasi dari beberapa berita, dari beberapa mekanik juga, saya pernah mempelajari sedikit bahwa ternyata dari kompresi Ninja ZX itu berbeda dengan kompresi terbarunya. Maksudnya terbarunya itu Ninja RR maupun RR New. Yang jadi pembeda itu pertama dari kompresi primer atau kompresi pertamanya yang di bagian bawah, yaitu dari karkas. Karkasnya itu memang untuk ZX ini agak spesial ya, bawaan dari pabriknya atau dari Jepangnya itu sendiri. Tapi kan di developnya di Thailand. Memang si karkasnya itu kalau bahasa sekarang atau bahasa mekaniknya itu udah sumpelan. Jadi memang tidak ada rongga di bagian karkasnya, di bagian bandulnya itu tidak ada rongga, emang ditutupi. Nah, itu membuat kompresinya lebih padat untuk di kompresi primer, kompresi bawah. Nah, dari segi headnya juga saya pernah lihat di beberapa media juga, bahkan sampai ada yang ngecek apa sih perbedaan dari headnya Ninja ZX, lalu Ninja RR ini yang old, dan juga Ninja RR New. Ternyata kompresinya itu lebih tinggi di yang ZX. Si kompresi sekundernya atau headnya itu lebih tinggi dibanding RR Old dan RR New. Yang paling rendah itu RR New. Mungkin ini bisa dibilang masuk akal karena kan semakin kesini semakin semakin muda tahunnya, regulasi euronya pun berubah. Nah, maka dari itu yang si RR New atau misalnya RR Old ini karena sudah ditekankan Euro 3 ya, mau nggak mau mungkin dari segi kompresinya pun agak berkurang begitu. Nah, selanjutnya yang jadi pembedanya itu ZX itu sudah tentu ada pada bagian nomor rangkanya. Nomor rangkanya itu untuk yang old dan yang new itu kebanyakan di bawah jok. Sedangkan yang ZX itu masih di segitiga. Itu yang jadi petanda, bahkan motor-motor CBU lain pun hampir sama seperti itu. Rata-rata nomor rangkanya itu disimpan di bagian segitiga, di bagian bottom segitiga. Sedangkan kalau misalnya
Yang CKD kebanyakan di rangka belakang atau tepatnya di bawah jok kebanyakan. Nah, itu jadi awal mulanya itu kenapa saya bilang langka dan sebagainya. Jadi awalnya kembali lagi seperti yang saya jelaskan di video Ninja Naked yang kemarin, Ninja Air Naked Convert SS yang kemarin. Sama halnya ZX ataupun RR Old itu ada beberapa ketika pada masanya itu ada salah satu, jadi Ninja itu mengeluarkan warna yang cukup varian kan, cukup banyak warnanya Ninja itu mengeluarkannya. Salah satunya kalau di ZX itu yang bisa disebut kita langka itu warna silver, lalu ada warna biru tapi birunya bukan biru seperti ini. Kalau ini tuh birunya biru navy. Ini birunya lebih ke lebih kayak kalau mobil tuh kayak mobil Subaru birunya. Nah, itu agak lumayan jarang. Lalu RR orange maksudnya. RR orange yang CBU-nya juga itu cukup lumayan jarang. Nah, kenapa saya ini nyebut langka? Ini salah satu varian atau warna yang cukup langka di RR Old, bukan yang CBU-nya atau yang CKD-nya. Kenapa? Karena pada waktu tahun 2009 awal motor ini dikeluarkan, memang saat itu peminatnya kurang banyak untuk warna biru navy ini. Karena mungkin orang-orang saat itu masih cenderung memilih warna yang bisa dibilang pasaran lah. Atau bisa dibilang warnanya itu yang kebanyakan orang suka seperti hitam, merah, ataupun hijau yang menjadi warna ciri khas dari Kawasaki. Sedangkan warna-warna seperti biru ini, biru navy, orange atau putih itu menjadi barang yang agak, karena nggak laku ya, agak jarang. Makanya tadi yang tadi saya bilang, jadi motor ini tuh cukup langka populasinya. Banyak sih memang sekarang yang Ninjanya warna apa tapi di repaint seperti ini. Kebetulan yang di sini itu memang asli. Dari lahir warnanya emang biru navy. Dari faktur hingga surat-suratnya emang ini warnanya biru asli, biru navy. Emang seperti ini. Lahirnya tuh motornya ini memang seperti ini. Makanya sekarang harga motor ini cukup lumayan fantastis lah untuk harga, ya bisa dibilang motor tua atau motor Ninja itu, Ninja RR itu harganya cukup fantastis di motor ini tuh. Rata-rata untuk Horse-Hinilan itu pada ngebandrol tuh startnya dari kepala 3 di 30, range-nya 35 atau 40, atau misalnya yang udah full option seperti ini bisa juga dibandrolnya lebih mahal lagi karena memang opsionalnya emang agak lumayan gitu ya. Nah, selain itu, karena warnanya yang langka, motor ini juga owner dari pemilik motor ini juga bisa dibilang memodifikasi motornya yang menurut saya cukup bagus untuk diaplikasikan buat motor teman-teman kalian semua. Jadi misalnya dari sini kita lihat memang sudah banyak yang dirubah dari motor ini, dari segi mulai dari segi pengereman, velg dan lainnya. Akan kita bahas untuk lebih detailnya apa sih spek dari motor ini sebenarnya. Jadi apa saja yang udah dirubah dari motor ini. Oke, sekarang kita ngomongin spek yang sudah dirubah dari motor ini. Yang pertama itu yang terlihat jelas dari sini itu velg. Velgnya sudah diganti menggunakan dari merek Honda. Ya, memang merek yang cukup menarik ya untuk di Ninja. Jadi dikolaborasikan lah velg Honda dengan motor Ninja. Udah nggak aneh sih. Memang banyak sekali gitu yang menggunakan velg dari motor ori Honda. Nah, di sini kebetulan velgnya sudah menggunakan velg CB 150 Old. Ya, velgnya cukup varian juga ya, cukup banyak juga yang digunakan oleh teman-teman yang menggunakan Ninja di luar sana. Nah, selanjutnya dari bagian bannya juga sudah diganti. Dari bagian bannya menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport. Nah, di sini tuh menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport itu depan belakang. Kemudian dari silencernya, di sini terlihat polos ya silencernya. Karbon tapi polos, tidak ada merek dan sebagainya. Ternyata ini tuh saya nanya ke ownernya itu silencer dari pabrikan Taiga ini tuh. Jadi memang si ownernya itu tidak menempelkan si logonya. Karena ownernya itu ingin terlihat lebih kalem si motornya. Jadi seperti kelihatannya nggak terlalu banyak merek lah kesannya tuh. Makanya si logonya tidak ditempelkan. Memang terlihat juga di bagian moncongnya atau perutnya
si Taiga itu emang ciri khas yang setahu saya ya. Jadi bagiannya itu emang segitiga untuk Taiga yang original itu. Kebanyakan segitiga dan bahannya juga sudah terlihat emang berbeda dari segi bahannya. Kemudian dari sini ada pula step yang dirubah. Nah, step di sini sudah menggunakan Bipro, yaitu produk dari Indonesia ya. Jadi Bipro ini juga step yang cukup banyak digunakan oleh teman-teman yang menggunakan Ninja. Selain looksnya cakep, dirasa juga memang Bipro ini bikin kita feel berkendara kita juga beda ya, lebih naik juga si kakinya. Jadi kita berkendara serasanya lebih agresif gitu. Kemudian dari sini juga ternyata ada beberapa yang sudah dirubah dari sektor mesin. Bukan dirubah menjadi lebih kencang sih, lebih tepatnya itu dirubah atau di refresh lah, lebih tepatnya itu. Kenapa saya bilang di refresh? Karena ini dari segi mesin juga hampir overall itu ganti dengan yang baru. Karena pemiliknya itu sempat bilang ke saya dan cerita, dia itu ingin merasakan Ninja yang emang kasarkannya pengen punya feel Ninja yang benar-benar rasanya baru keluar dari dealer, kata dia tuh. Makanya dia emang merombak semua dari sektor mesin, apapun itu mesin, kaki-kaki juga kan hampir dia rubah semua, cuman dia dikembalikan ke originalnya. Kecuali seperti velg yang menunjang ke looks gitu ya, dia nggak rubah, atau lebih tepatnya dia rubah di bagian looksnya karena mungkin agar lebih cakep juga ya. Tapi di bagian mesin ataupun kaki dia masih mempertahankan originalnya. Nah, yang di sini yang jadi menarik, nanti disorot langsung oleh teman saya. Nah, yang jadi menarik di sini, bagian mesinnya itu ternyata boring set dan juga headnya itu menggunakan dari KMI Gold atau Kawasaki atau boring original Kawasaki Gold. Karena kan kalian biasa kalau lihat di Ninja itu boringnya silver warnanya. Seperti di beberapa video-video kita sebelumnya, Ninja RR New ataupun Ninja Convert SS, itu pasti boringnya silver. Jarang yang emang Kawasaki mengeluarkan KMI yang gold. Nah, ini tuh menggunakan, kebetulan di motor ini tuh menggunakan yang KMI gold. Saya kurang tahu kalau misalnya perbedaan secara rincinya, tapi memang hampir tidak ada bedanya sih kalau menurut saya. Sejauh saya ini meneliti gitu, ibaratnya soal boring Ninja memang hampir nggak ada bedanya, kecuali dengan yang PDK mungkin ya, yang PDK Gold. Karena kan yang PDK itu emang ya bisa dibilang boring racingnya lah. Kalau yang PDK tuh si lubang-lubangnya memang lebih besar. Kalau yang KMI ini hampir sama, hanya warnanya. Yang ini KMI Gold, setahu saya ya. Kalau misalnya salah boleh dikoreksi, kita ngobrol di kolom komentar. Nah, kemudian dari karburatornya juga di sini menggunakan dari Keihin, yaitu PWK 28 Sutco. Nah, kenapa sih nggak diganti ke originalnya aja karbunya nih misalnya kan? Tadi kan bilangnya katanya dari sektor mesin ngerubahnya di originalin semua katanya. Nah, ini tuh jadi menarik untuk dibahas. Kenapa karbunya menggunakan Sutco? Karena karburator original Ninja itu VM28 untuk Ninja RR ini memang sedikit rada, kalau misalnya anak-anak Ninja bilang agak susah gitu ya. Jadi karbunya itu memang bisa dibilang penyakitan. Berbeda dengan karbu ori yang bawaan Ninja R ya, PWL26. Itu karbu yang PWL26 memang lebih banyak digunakan, bahkan di motor-motor lain juga cenderung mudah disetting. Lalu motornya juga memang bagus lah si karbunya itu. Kalau yang VM28 ini memang banyak yang bilang kurang kepake kalau misalnya di Ninja. Makanya suka diganti dengan karbu aftermarket lainnya, seperti contohnya di sini menggunakan PWK 28 Sutco. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Nih yang jadi menarik, salah satunya itu di bagian pengereman. Di bagian pengereman dari sini itu kita bisa lihat untuk piringannya menggunakan ukuran 320 dari KTC. Untuk piringannya memang banyak sih ya untuk piringan. Nah, di sini yang jadi menarik, untuk kalipernya menggunakan Brembo 4 piston 1 pitch, atau bisa dibilang yang aksialnya. Ini tuh Brembonya. Di sini ownernya menggunakan Brembo karena
memang dirasa Ninja itu motor yang cukup buas, cukup kencang, dan pada saat tahun itu teknologinya belum secanggih sekarang. Jadi dari sistem pengeremannya banyak yang bilang Ninja itu agak sedikit kurang. Untuk pengereman standarnya ya, agak sedikit kurang. Jadi mungkin untuk menunjang safety-nya, owner dari pemilik motor ini, dan emang rata-rata yang saya lihat untuk menunjang safety, apalagi dengan penggunaan yang cukup ekstrim ya, atau karakter bawa motor dari si owner Ninjanya itu cenderung suka kebut-kebutan, rata-rata menggunakan kalipernya yang 4 piston kebanyakan untuk bagian depan, yang mungkin memang udah advance lah bawa motornya gitu ya. Tapi kalau yang ada juga yang menggunakan 2 piston, tidak menutup kemungkinan hanya pasti dari bagian master rem atasnya sudah diganti. Karena banyak yang bilang untuk Ninja itu jangan main-main soal pengereman lah. Banyak yang bilang untuk di Ninja itu jangan main-main soal pengereman, karena ini motor 2 tak yang bisa dibilang minim engine brake dan juga motor yang cukup kencang. Makanya soal pengereman pasti nomor satu, nggak boleh main-main. Di bagian selangnya juga di sini sudah menggunakan Hell. Di bagian selangnya sudah menggunakan Hell dari merek Hell. Kemudian untuk dari bagian pendinginnya atau air cooler atau radiatornya sudah menggunakan dari merek Bipro. Ya, di bagian radiator ini memang bisa disebutnya bukan menawarkan, lebih ke fungsinya itu. Motor itu jadi lebih stabil si panasnya gitu ya, panas motornya lebih stabil, dan juga bisa dibilang jadi lebih dingin untuk motornya. Cuman kelemahannya jika radiatornya terlalu besar, kan ada Bipro juga, ada yang emang yang besarnya lagi nih si Bipro itu. Kadang-kadang kekurangannya suka jadi overcold ke motornya. Overcold ke motornya juga bisa berpengaruh si motornya performanya jadi kurang. Jadi bisa dibilang susah panasnya untuk motornya. Karena kan motor itu butuh panas yang optimal buat ibaratnya buat menunjang performa yang optimal juga, si panas motornya juga harus optimal gitu kan. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan perihal Ninja RR Old ini. Kalau misalnya kalian, kebetulan saya dapat informasi dari ownernya itu, untuk kalian yang berminat dengan motor ini boleh langsung aja DM via Instagram Piston Plus Media, atau misalnya ke saya langsung IG saya di sini Satria 9-nya 4 kali. Boleh kalian DM nanya-nanya soal harga dan spesifikasi, atau kalian yang mau cek langsung unitnya boleh langsung aja. Yang lokasi rumah kalian di Bandung boleh langsung aja ke rumah saya. Kebetulan motor ini juga oleh ownernya dititipkan di saya. Jadi motor ini dibanderol dengan harga tidak terlalu mahal mungkin ya, untuk sekelas Ninja RR yang bisa disebut cukup langka, warna yang cukup langka, maksud saya. Dibanderol dengan harga 45 nego. Untuk part modifikasinya semua diberikan, dan juga part-part originalnya diberikan. Semua yang diganti di sini hampir 90% ada semua yang originalnya. Knalpot dan lain-lain, velg, master rem, semua ada. Mungkin sekian review hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga informasi buat kalian semua. Sekian dari saya Satria, terima kasih.